Lu yang ngeklik video ini udah pasti tahu atau ngerasain sendiri kalau otak manusia di detik ini, khususnya Gen Z, itu sedang mengalami penurunan kualitasnya. Ada banyak banget data yang bilang kalau kualitas berpikir, mencerna informasi, atau bahkan sekedar fokus aja itu sangat-sangat menurun. Penyebab besarnya itu datang dari benda yang lu pegang sekarang, atau lebih spesifiknya adalah digital overload atau konsumsi otak yang melebihi kapasitasnya dengan informasi sampah yang lu lihat sehari-hari. Ditambah lagi dengan short content yang sangat adiktif dan memaksa otak lu untuk hanya bisa fokus dalam 1 menit atau bahkan beberapa detik aja. Nah, kombo inilah yang besar dampaknya dalam penurunan kualitas otak lu. Tapi anehnya, hal ini gak dianggap serius bagi banyak orang. Nah, untungnya lu ngeklik video ini sebelum otak lu makin tambah bego. Karena di video ini kita akan mengupas cara-cara ilmiah berdasarkan neuroscience untuk mengambil alih otak lu sebelum terlambat, sebelum otak lu makin membusuk atau biasanya disebut kena brain rot. Jadi ada 7 cara yang sangat simpel tapi dampaknya besar buat menaikkan kualitas otak lu yang akan kita bahas di video kali ini. Gak usah percaya apa kata gue, tapi gue mau lu membuktikannya secara langsung. Jadi selamat datang di segmen Life Skill, tonton sampai selesai agar otak lu gak makin bego. Lu sadar nggak, semenjak adanya medsos atau khususnya short content, otak kita itu banyak aktif tapi hanya untuk konsumsi. Setiap ada waktu luang, gabut, kita selalu ngasih makan otak kita dengan informasi-informasi. Sampai kita lupa, otak kita ada mode untuk produksi atau simpelnya untuk mikir. Coba gue tanya, kapan terakhir lu berpikir yang sangat dalam sehingga mengharuskan otak lu benar-benar berfungsi untuk mikir? Kapan terakhir lu menggunakan fungsi sebenarnya otak manusia, yaitu problem solving? Kalau lu bingung jawabnya, serius, lu harus nonton video ini. Nah, otak itu punya prinsip yang namanya use it or lose it. Atau simpelnya, kalau lu nggak pakai otak lu, ya otak lu akan semakin tumpul. Makanya cara pertama buat ngembaliin fungsi otak lu itu adalah deep thinking. Deep thinking atau berpikir mendalam itu adalah cara lu mengaktifkan kembali sirkuit di prefrontal cortex atau bagian otak yang berfungsi untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Saat lu fokus pada satu masalah yang rumit tanpa distraksi selama minimal 30 menit aja, otak lu masuk ke mode kerja yang maksimal yang memperkuat koneksi-koneksinya. Cara pengaplikasiannya itu simple tapi agak menantang. Pilih satu masalah dalam hidup lu, bisa soal keuangan, karir, atau hubungan, lalu duduk diam tanpa HP, tanpa musik, dan siapin pulpen sama kertas. Paksa diri lu untuk menguliti masalah itu sampai ke akar-akarnya secara realistis, dan coba cari cara buat menyelesaikannya selama 30-60 menit. Atau lu bisa main game yang membuat otak lu mikir keras buat mecahin masalah, kayak catur, puzzle, atau game matematika. Jangan berhenti sampai lu benar-benar merasa otak lu panas, karena panas itu bukan soal pusing atau bingung biasa. Itu tandanya otak lu lagi aktif kembali atau lagi mikir kembali. Dan akhirnya fungsi utama otak lu yaitu buat mikir dalam jadi kebuka kembali. Nah, biar latihan berpikir berat ini bisa jalan lebih tajam, lu perlu kemampuan untuk menghendingkan suara-suara berisik di kepala yang sering kali membuyarkan konsentrasi lu. Lu perlu ngebersihin pikiran yang gak perlu yang selama ini ada di kepala lu. Nah, disinilah peran penting dari cara yang kedua, yaitu mindfulness. Kalau deep thinking tadi ibarat latihan beban buat otak, maka mindfulness ini adalah cara lu merapikan semua kabel yang berantakan di dalam kepala lu. Banyak orang mengira otak mereka lemot, padahal yang terjadi adalah otak mereka terlalu penuh dengan sampah pikiran gak penting yang saling tumpang tindih. Nah, apa itu mindfulness? Mindfulness itu secara sederhananya adalah kesadaran penuh atas apa yang terjadi saat ini tanpa lu nilai. Ketika lu sadar, lu sedang nonton video ini sekarang, fokus lu dengar suara gue kan? Nah, itulah namanya mindfulness. Ketika lu merasakan sensasi memegang HP dengan tangan lu ngerasain kulit tangan lu nyentuh HP lu sekarang. Nah, perasaan sadar lu merasakan sensasi itu namanya mindfulness. Nah, mindfulness ini bekerja dengan cara menurunkan secara drastis overthinking, cemas, dan tumpukan-tumpukan pikiran sampah yang bisa muncul tiba-tiba di kepala lu. Ada sangat banyak paper penelitian yang bilang kalau mindfulness ini punya dampak yang sangat baik ke otak dari segi meningkatkan kualitas ingatan, pikiran, menurunkan stres, dan banyak lagi hal positif lainnya yang sangat disayangkan kalau lu nggak coba aplikasikan ke hidup lu. Caranya simple banget, yaitu dengan nafas lu sendiri. Cukup dengan duduk tegak, pejamkan mata, dan fokuskan seluruh perhatian pada udara yang masuk dan keluar dari hidung lu. Saat pikiran mulai melantur ke hal lain nih, dan ini pasti terjadi, nggak usah kesal dan sadari pikiran itu. Lalu perlahan tarik lagi fokus lu ke napas tadi. Setiap kali lu menarik balik fokus itu ibarat satu repetisi latihan otot fokus di otak lu. Kalau lu nggak mau juga cara ini, lu bisa pakai
pakai mindful eating atau walking yang caranya lebih gampang. Saat lu makan, fokus rasain tekstur dan rasa makanan tanpa ada gangguan HP atau TV. Saat lu jalan kaki, rasain aja tekanan telapak kaki lu yang menyentuh tanah. Intinya buat pikiran lu sadar dengan sensasi atau apapun itu di detik itu juga. Kalau pikiran lu mulai ngawang kemana-mana, gak usah marah, balikin lagi aja fokus lu ke sensasi yang tadi lo fokusin. 10 menit aja tiap hari. Latihan ini secara perlahan akan membangun kembali kepadatan gray matter di otak lu yang secara langsung bertanggung jawab atas kontrol emosi dan ketajaman fokus lu. Dengan kemampuan mengontrol perhatian ini, lu jadi punya wadah yang siap untuk menerima asupan informasi yang berat, dan ini menjadi cara yang ketiga untuk mengembalikan fungsi otak lu, yaitu active reading. Membaca buku adalah salah satu cara paling efektif untuk melatih linear thinking atau kemampuan berpikir secara runtut. Saat lo menonton video pendek atau bahkan video seperti ini, otak lo hanya menerima informasi pasif secara instan. Sebaliknya, kalau lo membaca buku, lo akan memaksa otak untuk bekerja lebih keras untuk mikir daripada sekedar mencari informasi dari video. Nah, aktivitas ini melibatkan bekerjanya banyak bagian di otak lo, termasuk area yang mengatur bahasa, penglihatan, dan banyak fungsi lainnya. Terus juga proses ini memicu pertumbuhan mielin, lapisan pelindung saraf yang mempercepat pengiriman sinyal antar neuron. Semakin kuat mielin lu intinya, semakin cepat dan tajam cara lu memproses informasi. Nah, cara melakukan active reading ini, itu jangan baca buku seperti lu membaca berita di media sosial, tapi baca buku fisik atau e-book yang isinya menurut lu cukup berat, sehingga lu perlu fokus yang lebih. Terus juga siapin pulpen lu, tandain poin penting dan tulis pernyataan atau catatan kecil di pinggir halaman tentang teori yang baru aja lu tahu. Nah, setelah selesai baca nih, coba tutup bukunya dan jelasin kembali apa yang tadi udah lu baca dan pahami. Latihan ini membuat otak lu memanggil ulang apa yang lu pelajari, sehingga akan membuat ingatan lu menguat 3 kali lipat, dan secara nggak langsung juga membuat otak lu semakin tajam. Nah, jika pikiran lu udah terbiasa memproses data yang terstruktur melalui bacaan, langkah selanjutnya adalah memastikan mesin fisik otak lu punya bahan baku yang cukup buat ngejalanin proses tersebut, yaitu melalui cara yang keempat, kita sebut aja bensin otak. Serius, cara ini simple dan dampaknya gede, tapi sering banget disepelekan warga Indonesia. Kalau lu sering merasa brain fog atau pikiran lu ke-distract dengan pikiran gak jelas dan lemot, bisa jadi itu bukan karena lu kurang pintar, tapi karena bahan bakar yang lu kasih ke otak itu kualitasnya rendah banget. Secara ilmiah nih, simpelnya otak kita tuh butuh asupan asam amino dari protein untuk memproduksi neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin. Nah, dua hal ini besar pengaruhnya ke fokus dan suasana hati kita. Terus otak itu sangat perlu nutrisi lainnya sebagai komponen utama untuk perawatan dan membangun sel saraf lainnya. Tanpa nutrisi ini, sel otak lu akan kesulitan berkomunikasi satu sama lain, yang bikin proses berpikir jadi lambat. Gak usah ribet-ribet, lu hanya perlu aware atau memperhatikan makanan yang bukan processed food dan prioritaskan konsumsi protein yang berkualitas. Gak usah dulu ngatur diet yang ribet, kurangi aja junk food, lalu makan telur 3-5 butir setiap hari. Atau kalau enggak, ayam-ayaman yang bukan junk food. Kalau lu belum pernah nyoba diet simple mengurangi junk food dan makan telur atau real food, serius, coba aja seminggu, lu pasti akan kaget karena pikiran lu lebih jernih dan lu akan ngerasa energi lu jadi banyak banget. Mulai aja setelah nonton video ini, dan real food itu murah kok. Nah, setelah nutrisi fisiknya terpenuhi nih, lu perlu sebuah tujuan yang nyata agar semua energi otak ini dikerahkan ke hal yang semestinya, dan ini juga akan mengembalikan fungsi utama otak lu. Nah, itulah kenapa lu harus pakai cara yang kelima ini, yaitu ambil misi. Otak manusia itu berevolusi untuk memecahkan masalah lalu merasa puas, tapi di detik ini standar dopamin kita terlalu ngaco karena stimulasi instan kayak scrolling atau game yang ngasih sensasi menang tanpa perlu usaha yang nyata. Ini bikin standar kepuasan lu rendah, motivasi lu drop, dan akhirnya otak lu nggak perlu terlalu banyak dipakai alias nganggur. Kalau dibiarkan, otak lu jelas bakal makin dungu. Cara balikinnya, lu harus sengaja ambil satu misi yang nyata, yang punya target yang jelas dan butuh waktu lama buat diselesaikan. Misalnya nih, ngebangun badan lewat calisthenics, belajar lagu pakai alat musik, atau riset satu topik sampai tuntas. Saat lu berhasil melewati kesulitan itu, otak lu bakal mengalami habituasi atau pembiasaan terhadap kerja keras lu. Lu lagi melatih otak buat sadar kalau rasa puas itu lebih worth it didapat dari output yang nyata, bukan dari tontonan yang pasif. Ambil aja satu misi buat 30 hari ke depan, tulis di komen sekarang dan harus spesifik. Bisa lancar ngomong bahasa Inggris atau bisa main gitar di lagu tertentu. Nah, buat lu yang susah banget untuk konsisten,
konsisten. Lu bisa pakai template habit tracker gue dan pelajari seni mengontrol diri biar tubuh lu nurut disiplin sama target lu. Ambil aja ebook dan template habit trackernya di deskripsi video ini sebelum terlambat. Nah, 5 cara ini sebenarnya udah cukup banget buat naikin kualitas otak lu atau mengembalikannya. Tapi lu harus pastiin buat menjaga otak lu juga lewat satu cara yang simple, yaitu cara yang keenam, digital detox. Semua informasi yang masuk itu perlu energi buat diproses. Konsumsi konten sampah, drama, scrolling tanpa henti secara ilmiah itu memicu cognitive overload yang melemahkan daya kritis dan fokus lu. Kalau yang masuk setiap hari hanya distraksi dangkal, otak lu akan kehilangan kemampuan untuk memfilter informasi yang penting. Akhirnya bikin lu jadi gampang lupa dan susah banget buat konsentrasi. Lu harus ngelakuin digital detox ini buat menaikkan kualitas otak lu, khususnya di era digital ini. Caranya simpel aja, tentuin sendiri jam bebas layar lu, misalnya 1 jam setelah bangun atau 1 jam sebelum tidur. Lu harus bisa membatasi penggunaan IG, TikTok, dan YouTube di jam yang udah lu tentukan. Lu harus sadar nih, informasi itu ibarat nutrisi mental. Kalau lu berhenti memberi asupan sampah, otak lu punya ruang buat berpikir jernih. Nah, setelah jalur informasinya bersih nih, sekarang waktunya lu kasih effort fisik supaya otak lu tetap terjaga dan terus bertumbuh. Nah, itu lewat cara yang ketujuh, yaitu gerak fisik. Banyak orang mengira otak itu cuma bekerja saat kita duduk diam sambil mikir. Padahal kenyataannya, otak juga banyak berfungsi saat lu banyak gerak. Saat lu banyak gerak, lu sebenarnya sedang mengirim ribuan sinyal dari otot ke saraf otak lu. Semakin banyak interaksi atau obrolan antara tubuh dan otak ini, semakin aktif dan terjaga sel-sel saraf di dalam kepala lu. Kalau lu cuma diam seharian nih, otak lu bakal masuk ke mode hemat energi, alias mulai tumpul karena merasa nggak ada tantangan fisik yang harus direspon. Caranya, lu nggak perlu jadi atlet. Kuncinya adalah jangan biarin tubuh lu diam pasif terlalu lama. Saat lu banyak bergerak, aliran darah ke otak lu meningkat drastis, dan interaksi antara saraf motorik dengan pusat berpikir lu itu bakal langsung aktif lagi. Olahraga apa aja, mau itu lari, push up, atau angkat beban, minimal sampai jantung lu berdegup kencang dan keringatan. Nah, saat itulah aliran darah lu lagi deras-deras memompa oksigen ke kepala lu. Saat lu selesai olahraga, lu pasti akan ngerasa pikiran lu jauh lebih jernih dan rasa malas-malasan lu hilang seketika. Nah, jadi jaga dan latih otak lu dari detik ini sebelum makin bego. Latih otak lu buat mikir berat, tenangin pikiran lewat mindfulness, kasih asupan bacaan yang berkualitas, dan makan nutrisi yang bener. Batasi konten-konten sampah, lalu jangan malas gerak. Jangan biarin video ini cuma jadi tontonan yang bikin lu ngerasa pinter sesaat, tapi besoknya lu balik lagi jadi orang yang susah fokus lagi. Praktekin sekarang juga. Mulai dari satu langkah kecil aja, karena otak yang gacor bukan hasil dari bakat, tapi hasil dari kebiasaan yang lu bangun setiap hari. Nah, buat lu yang udah capek sama pikiran yang berantakan dan pengen punya kendali penuh atas fokus badan serta emosi lu, gue udah siapin ebook Seni Mengontrol Diri. Di sana gue bedah lebih dalam secara ringkas gimana caranya lu jadi penguasa atas diri lu sendiri. Ambil aja di link deskripsi video ini. Kalau lu suka video kayak gini, dukung aja dengan like dan share ke teman lu yang perlu. Jangan jadiin video ini bahan masturbasi mental lu aja. Go take action sekarang. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan dan semangat.